Desain poster filmnya udah kayak penghinaan mata. Kalau kata anak desain grafis, sampah visual. Warnanya tabrakan kayak seragam futsal sponsoran bengkel tambal ban. Fontnya random. Jangankan bocah suruh nonton, Photoshop bajakan aja males nyimpennya tuh. Kita bahas soal nasionalisme yang dijadikan bungkus narasi di film animasi asal jadi. 14 Agustus nanti rakyat akan disuguhkan karya agung bertajuk Merah Putih One for All. Film yang diharapkan membangkitkan nasionalisme. Film animasi yang konon katanya persembahan monumental untuk 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah simfoni cinta negeri yang sayangnya penuh anomali dari ujung kepala sampai font poster. Posternya pakai font ala PowerPoint anak SD presentasi lomba 17-an. Dengan kombinasi warna yang kalau dilihat lama-lama bisa bikin buta warna. Karakternya udah 3D tapi berasa dibikin pakai HP kentang sambil dicas di warkop. Udah ngecas sejam nggak kecas juga nih HP. Mari kita tepuk tangan dulu. Bukan karena bangga tapi karena heran. Betapa gigihnya melihat ada pegiat seni yang memaksakan narasi kebangsaan lewat media anak-anak. Dibungkus grafis setara tugas animasi anak SD yang baru bisa bedain restart sama shutdown. Dan dialog sekelas drama Cina di TikTok yang selalu ada sound teng 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 pas adegan menantu miskin keluar dari mobil. Aku ternyata orang kaya. Aku berpura-pura miskin untuk menguji kesabaranmu. Ternyata kamu hanya melihat hartaku. UIA, UIU, EO. Mari kita lihat dengan fair, kita tentu tidak pernah membenci tanah air Indonesia. Kita hidup rukun bertetangga dengan senyum, meski berita kemiskinan muncul terus di TV. Udah kayak iklan pinjol muncul terus tiap nonton streaming. Kita juga menjunjung tinggi Pancasila. Bahkan hafal urutan sila lebih baik dari oknum pejabat yang cuma hafal pas momen upacara. Itu pun kadang belibet baca sila keempat. Sampai dikoreksi rame-rame. Bahkan kita antre bayar pajak, mengisi e-formulir penuh captcha yang pertanyaannya klik gambar sepeda. Tapi isinya foto bajai. Dan sabar menunggu giliran pelayanan publik sambil megangin tiket antrean. Lebih sabar dari megangin nasib gebetan yang sudah kawin duluan. Namun entah kenapa semakin kita sayang sama tanah air kok malah disuguhi film animasi yang kalau ditonton pakai kacamata minus. Makin minus matanya. Skripnya mirip ceramah wajib upacara yang dibikin pakai AI. Lalu ditambah narasi patriotisme asal bunyi. Karakternya udah kayak hasil rekayasa genetik. Game jadul dan boneka generik yang bisa dibeli di pasar malam. Muka beda sedikit, badan copy paste. Tapi tetap ada unsur keberagaman. Namanya aja film bertema nasionalisme. Kalau tanpa menampilkan tokoh dari bermacam etnis ya kurang lengkap. Udah kayak 17-an tanpa lomba makan kerupuk. Kurang mangap ya. Dialognya dipenuhi slogan semu, kami kecil tapi cinta kami besar. Cocok banget sama filmnya, besar narasinya, minim hasilnya. Dan yang paling mengesankan dubbingnya. Istilah kata voice overnya. Setiap kalimat terdengar kayak hasil audisi dadakan di warung kopi. Pemilihannya berdasarkan siapa yang nggak ngopi. Artikulasinya meragukan, intonasinya kaku kayak palang parkir. Anak-anak kita diajak percaya bahwa cinta tanah air bisa tumbuh lewat kalimat, tempelan, dan gaya bicara mirip tante-tante arisan lagi ngiklanin susu kuda liar. Desain poster filmnya udah kayak penghinaan mata. Kalau kata anak desain grafis, sampah visual. Warnanya tabrakan kayak seragam futsal sponsoran bengkel tambal ban. Fontnya random. Jangankan bocah suruh nonton, Photoshop bajakan aja males nyimpennya tuh. Tapi tenang, ini semua demi cinta negeri. Ya sah-sah aja orang mau bikin film. Tapi pertanyaannya kok bisa film yang dikritik para sineas, kualitasnya di bawah standar, bisa dengan mudah masuk daftar layar lebar. Ain genalat apais. Kalau dibalik siapa dalangnya?
Di saat animator Indonesia bersaing go global lewat karya animasi yang lahir dari seni dan kerja profesional seperti Battle of Surabaya yang bikin penonton nangis sampai tisu habis, atau Jumbo yang hangat dan memikat sampai bikin orang pengen peluk layar bioskopnya. Kedua film itu lahir dari keringat dan air mata sineas yang ngerti cara masak cerita dan menggoreng karya berkelas sampai matang. Bukan sekedar karya gorengan pakai minyak curah oplosan. Cuma bikin radang tenggorokan, mata kram, hamstring kunang-kunang. Kebalik ya. Tapi di tengah harapan industri animasi lokal bisa bersaing di perfilman internasional tanpa disangka-sangka dan muncul tiba-tiba anomali film animasi yang dibungkus bendera nasionalisme tapi grafisnya nggak lebih bagus dari anomali brand rot. Berpatatim, tralarero, tralala, tung sahur. Kembali ke film, premis yang disajikan menceritakan sekelompok anak pemberani menyelinap ke sarang penjahat demi merebut kain bendera merah putih yang disandra. Sekilas kedengarannya heroik. Tapi kalau kita pikir lagi, apa masalahnya kehilangan selembar kain bendera? Come on, ini ceritanya bukan zaman perang lawan Jenderal Malabi. Ini cerita kekinian tahun 2025 yang kalau bendera hilang bisa dibeli di mana aja. Bahkan di toko sebelah yang jualan gas LPG sama pakan burung. Mereka mungkin jualan bendera merah putih pas Agustusan. Beli 2 gratis bendera One Piece. Jadi sebetulnya mereka bukan menyelamatkan lambang negara dari kehancuran, tapi sekedar nyoba memecahkan masalah yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Ibaratnya kayak ngejar maling sendok plastik. Padahal kita kan bisa cari sendok plastik di mana aja ya. Kecuali di toko besi. Kan nggak ada plastik di toko besi. Konyolnya lagi, ini semua diklaim sebagai film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Seolah-olah karya-karya sebelumnya nggak pernah ada dan seakan-akan nasionalisme hanya bisa lahir dari misi nekat dan logika mereka-mereka aja. Sebenarnya ini film keren banget. Kalau dirilis abad 18. Pasti keren. Salah tahun rilis aja ini. Kita kan positive thinking aja. Padahal sebelumnya sudah banyak film animasi keren bertema kebangsaan. Ada film Battle of Surabaya yang bahkan tembus sampai internasional. Bahkan kalau kita tarik tema kebangsaan lebih luas lagi, nggak sebatas menyelamatkan bendera. Ada film Nusa yang bercerita soal mimpi seorang anak dalam dunia sains dan pendidikan. Di dalamnya dibumbui nilai-nilai persahabatan dan keluarga. Lalu ada Adit Sopojarwo the movie ya. Yang menceritakan gotong royong, persahabatan, dan memotret toleransi yang ada di masyarakat. Dari yang bikin nangis haru sampai yang mendorong kita bikin trending topik pakai hashtag Bangga Animasi Indonesia. Bukan hashtag Indonesia Gelap. Kau yang gelap. Tapi film satu ini berhasil membungkus kondisi absurd seaktual mungkin. Ibarat ngaku jadi orang pertama menemukan nasi goreng. Padahal di sebelah udah ada warung yang jual nasi goreng. Sejak era pager. Tirit-tirit pagerku berbunyi. Tahu nggak lagunya? Taunya Dame Ungker aja.